ketemu lagi di Outside Duo sama Coach Justin dan juga ada Gali Freitas atau Sanane Gusmao karena gue pakai baju Timor Leste, iseng-iseng aja. Selamat datang Coach kembali setelah kemarin liburan seminggu apa menghibur diri. Liburan plus kerja ya. Oh iya benar, tapi lu banyak ini juga ya titipan sponsor di sana ya. Lumayan. Lumayan. Pulang-pulang ngasih komentar soal airlines. Ini ada apa lagi? Gue merasa apa ya? Airlines itu jarang dikomenin. Iya, iya. Iya. Ada sebenarnya reviewer, cuman nggak seksi, belum seksi lah. Iya, nggak banyak. Heeh. Dan gue bilang sesuatu yang produk Indonesia di luar negeri, kalau bagus harus kita puji. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Itu mereka, oke lu bilang kan kerjaan mereka. Enggak, kerjaan orang pun harus profesional. Iya. Ya kan? Dan untuk servisnya itu bener layak banget dipuji. Wih, Cuman keren. pesawatnya aja asli. Gue udah, aduh, Itu kalau lu bisnis ya kemarin ya? bisnis. Widih, gila. Gue bilang, aduh, Garuda miris banget. Gue bukan karena jelek atau apa, tapi karena gue miris. Karena Garuda dulu zaman gue 20-30 tahun yang lalu kan Ya. berapa kali gue keberanian naik Garuda. Itu top notch. Hmm. Garuda itu dulu bisa bersaing sama SQ. Ya, 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 ya. Cuman, Sekarang bener-bener ya kan emang sempat banyak pergantian itu kan. korupsi. Iya, itu gue mau nyebut gak berani gue. Apa? Emang begitu kan? Produk-produk dalam negeri. Emang faktanya Iya, iya, bener. bahkan dua ketua loh, dua Iya, iya, iya. dirut yang ketangkep kan Iya, parah itu. makanya. Ya, sejak itu kayaknya mulai menurun, termasuk juga dari Iya. soal budgetnya kayak langsung drastis. Sama ada utang-utang juga setahu gue Iya, kan. utangnya banyak banget. Iya, makanya. Ya mau nggak mau dia harus nurunin kualitas. Harus di restrict. Itulah gue bingung. Lu udah ibarat lu udah setengah monopoli kan kasarnya. I mean, Lion Air aja bisa beli puluhan pesawat baru loh. Iya. Masa lu nggak bisa? Kalau nggak ya pilotin terus Bikin bikin baru. baru. Iya, start from zero ya. New Garuda. Iya. Kalau nggak kayak itu bukan empat mata, bukan Garuda. Gitu doang. Oke, kita masuk ke topik dari musim panas ini karena belum terlalu banyak yang seru. Kita mulai dari kemungkinan-kemungkinan transfer. Kita mulai dulu dari Real Madrid nih. Ini Real Madrid gue penasaran coach karena Mbappe kan kemarin bilang dia Euro yang buruk buat dia. Tapi menurut lo di Madrid dia bisa nggak sih dapat posisi yang enak karena gue melihat dia tuh bukan posisi striker nomor 9 dong. Posisi yang enak mungkin bisa, ya mungkin bisa bersaing. Iya. Gue juga ini jadi masalah, no. Iya. Feeling gue Mbappe akan mulai dengan jadi striker. Nah, Endrick lu taruh mana? Nah iya, ini walaupun ya masih muda banget ya, Iya, terus Rodrigo. iya kali lu taruh Mbappe di kanan. Iya bisa. Kalau Rodrigo kan emang biasa dicadangin, Iya, ya kan? iya, iya. Mbappe di kanan, I don't think so. Terus lu mau taruh di favorit posisinya, nah Vini lu kemana ini? Nah iya, itu akan menjadi permasalahan juga ya, karena Itu jadi masalah besar itu gue bilang. karena setahu gue Rodrigo juga udah beberapa tahun ini kan udah mulai pengennya step up kan. Rodrigo itu baru tahun lalu, Iya. musim kemarin main bagus banget. Iya, Sebelumnya nggak Iya. jelek banget. Nah justru itu setelah tahun lalu dia kayaknya pengen step up, nggak mau tempatnya hilang hanya Iya, untuk nama Mbappe betul. gitu kan. Iya. Nah ini kayaknya Ancelotti bakal dikasih PR nih menempatkan pemain apakah dia akan tetap pakai 4-4-2 kayak musim lalu atau pakai 4-3-3 lagi. Tapi dengan catatan keseimbangannya akan berkurang karena dari sisi bertahannya kalau pakai Mbappe, Rodrigo, sama Vini itu pasti akan sedikit Terus kedua, lini tengah nggak ada Kroos, Modric nggak mungkin main 90 menit. Iya. Siapa yang mau supply? Siapa yang ngangkat di tengah? Valverde udah Iya, siapa? iya, sure. Kalau gue lebih Itu mau gue lihat. Iya, iya. Kamavinga Tchouaméni nggak sanggup. Terlalu banyak karakter yang sama. Mereka butuh pemain kreatif kreatifnya lagi kurang memang. untuk penggantinya Modric Modric. sama Kroos ya. Karena Modric kan nggak mungkin 90 menit dan juga kemarin memang lebih banyak jadi pemain cadangan gitu kan. 38 tahun gue di expect. Ya, gue juga- 9 malah. Gue juga agak penasaran sih karena Bellingham pun juga menurut gue bukan pemain kreatif kan. Bukan kreatif. Jadi memang dari sisi ya mungkin ya kreativitasnya dari sayap nih mau nggak Iya. mau kan Mbappe Loh, antara taruh kiri akhir-akhir atau ini kan Vini. dia waktu main 4-4-2 kan sering main di sayap kiri. Iya. Hilang juga, nggak kelihatan. Iya. Dia bagusnya kan main di belakang striker. Iya. Ya mungkin bisa main Vini sama Mbappe di belakang Bellingham. Bisa gitu 4-4-2 balik Iya. ya musim lalu juga kan. Ya, gue bilang kan 4-4-2. Gue justru lebih penasaran backnya coach karena menurut gue sekarang tipis banget ya dengan cuman Militao, Rudiger sama Alaba yang rawan cedera. Nacho nggak ada, tiga-tiga rawan cedera. Iya kan, makanya menurut gue dan kemarin kan dia mau beli Leny Yoro tapi nggak mau bayar lebih kan 25 juta. Gue penasaran nih belum ada pemain yang
diincar lagi karena kita tahu tahun lalu dia pengen cari pengganti Benzema, mau beli Harry Kane sama si Perez nggak dikasih Nggak, kan. iya. Dia tetap nungguin Mbappe aja gitu Iya. musim ini. Jadi gue nggak Iya. tahu nih musim ini. Enggak lah, gue nggak yakin seindah yang orang pikirkan. Iya. Indahnya di atas kertas doang, ya sama kayak timnas Prancis. Iya. Dahsyat di atas kertas doang. Karena gue juga melihat ya Mbappe di atas kertas memang sangat mengerikan, tapi pasti ada PR buat Ancelotti untuk naruh pemain nih. Rodrigo mau kemanain kedua. Terus Endrick. ya Endrick mulai, tapi kalau Endrick sih pasti pelan-pelan lah, karena dia masih 17 tahun, 18 tahun kan. Dia 18 18 tahun. tahun. Ya. Do you think ini pemain timnas Brasil kalau nggak setengah tahun nggak dimainin nggak ngambek? Kan, tapi Vini dulu begitu. Vini sama Rodrigo Iya. kan step up-nya cukup Beda. jauh ya. Vini waktu masuk bukan siapa-siapa. Iya, ya, belum jadi, Endrick sudah siapa-siapa. udah jadi striker Iya. di timnas ya soalnya. Udah punya nama lah kasarnya. Iya. Egonya beda. Ya, ini PR, tapi gue percaya si Ancelotti selalu bisa menemukan cara kalau buat untuk memaintain pemain ya. Tapi gue lebih Iya. bagaimana dia justru lebih balancing, menjaga keseimbangan dalam transisi bertahan maupun transisi Gue mau menyerang. lihat lo sekarang nggak ada Modric sama Kroos. Mau lihat lo. Gue lebih ke bahaya backnya sih menurut gue, karena menurut gue memang tuh Nggak, backnya kalau gue bilang enggak. Kroos itu. ya, kreativitasnya. Ya. Ya. Karena kan sebenarnya kreativitas bisa dicari dari sayap juga kalau dia pengen. Ada kan kayak Enggak, bukan kreativitas saja, transisi Iya. dari menyerang diserang. ya sih yang buat direct boleh Iya, memang yang iya. progresifnya Atau kurang ya. nutupnya, ya. Tchouaméni sama Camavinga nggak begitu konsisten menurut Enggak, gua. sangat tidak konsisten. Ya, buktinya di Perancis juga Selama Tchouaméni mereka nggak- datang sangat tidak konsisten. Di Madrid juga nggak konsisten. Cuman Tchouaméni mungkin lebih versatile, bisa dipakai di back tengah juga kalau lagi darurat. Mereka itu juara karena Barca hancur-hancuran. Nggak gitu juga. Kan tahun 2 tahun lalunya Barca juara, di saat Madridnya hancur-hancuran. Mereka hancur-hancuran. Ya berarti kan ya ganti-gantian doang dong. Emang ganti-gantian. Barca bisa juara di saat Madrid hancur. Kalau Barca bagus, Madrid bagus, belum tentu Madrid juara. Ya iyalah, itu lebih tight lah. Baru lebih tight. Kan 2 tahun terakhir nggak tight. Iya. Pertama tahun Barca menang juga ugly win semua 1-0, Iya. 1-0. Ya tahu sekarang kan tapi nggak ada yang tahu. Menurut lu Barca bakal lebih tight nggak musim ini? Dengan nggak ada pemain yang bisa dibeli sekarang, belum ada yang bisa dibeli kan? Loh, kalau Pedri cepet fit sama Xavi, Frenkie de Jong, Tapi terus iya, kan udah bagus tengahnya. cukup tapi kedalamannya untuk segitu kan Gundogan tua. Selama nggak cedera. Nah itu maksud gua, karena kan Ke Arsenal kan nggak ada yang cedera. kedalamannya Iya. jelek gitu kan. Betul. Ya kan? Ya sama kayak Arsenal lah. Ya, tapi menurut gua Arsenal kedalamannya lebih padat coach. Agak jelek juga apa-apa. Kan ada Partey, Declan Rice, Jorginho kemarin, terus ada si Odegaard, Havertz, bisa Sekarang gue ganti-gantian. tanya, Odegaard cedera siapa yang gantiin? Nah, Tusuk iya. gigi. Tusuk gigi. Iya. Saka cedera siapa yang gantiin? Rice Nelson. Iya. Dua aja itu cedera, selesai. Martinelli, Iya kan? Odegaard. Nah, Madrid gue bilang Barca ya 11-12 juga. Ya, Ke dalam skor jelek. Yang penting nggak cedera. Tapi kan sekarang prioritasnya adalah mendatangkan seorang Nico Williams yang kalau nggak salah rilis cost-nya 50-an 3 juta euro ya. Menurut lo, setahu gua salary cap Barca ini udah turun dari 220-an di 204 juta Iya, euro kan. iya. Harus jual pemain dulu kan. Harus jual pemain. Siapa menurut pemain yang paling Ya, mungkin? banyak. Kalau lu tanya siapa ya banyak. Sama Gua bisa kan- ngurangin gajinya. Kalau lu tanya gue, Ferran Torres sama Rafinha gue jual. Ya. Rafinha, Baru datengin Nico Williams. Karena Dua-dua Rafinha masih tuh punya value. punya. Tapi siapa yang mau beli dengan value tinggi kan? Maksud gua kalau klub Ya klub Spanyol, Inggris lah. iya. Tapi kayak klub Inggris sudah nggak akan tolol lagi sih. Beli bisa papan tengah ke bawah. Nottingham Forest. Nggak akan tolol, Iya, iya. lihat aja. Ya bisa. Chelsea kurang tolol apa Iya, ya? iya. Ya kalau nggak Chelsea yang top tiernya kayak Nottingham Forest, Bournemouth tuh punya duit loh ternyata buat Iya. bisa beli pemain-pemain kayak gitu kan. Everton yang paling Everton parah. ya kan 50 Everton beli Iwobi 40 juta. Ya mungkin Spurs juga bisa kan ya di sayap kanan menurut gua Spurs kurang bisa juga kan. Iya. Dia cuma Kulusevski sama siapa ya sayap kanan yang agak kurang. Ya menurut gua tapi ya harganya mungkin jauh ya dari harga waktu dia beli kan atau dia jual waktu dia beli dari City pasti udah nurun banget. Ventus itu 50 kalau nggak salah. Iya, 40-50. Ya bisa lah. Rafinya 30. 60. Ya, Setengahnya lah. dijual total dapat 90 lah. Anjing. Atau 80. Ya 40 iya ya 80 bisa. Ya, atau 80. Dapat satu tuh Nico Williams. Ya. Body sayap kiri. Itu kemungkinan sih kayak gitu. Tapi lu cukup puas gak sih dengan Frankie saat ini? Karena kan Frankie nggak pernah. Enggak. Menurut lu nggak dia aja 2 dijual. tahun terakhir, gue bilang kalau Frankie ada value jual. Cuman Pasti siapa yang kemahalan? Untuk MU aja kemahalan. Bukan mahalnya, gajinya coach menurut gue. Atau gajinya. Dia yang paling gede kan gaji sekarang Iya, ya? iya. Berapa juta ya per tahun gue lupa tuh. Dia paling gede dan menurut gue MU akhirnya
harus mikir ulang tuh. Akhirnya melupakan seorang De Jong ya karena gajinya bukan harganya doang yang mahal. Tapi Dan Frenkie de Jong nggak mau cabut juga. iya, itu dia kedua. Walaupun dijual juga nggak mau cabut. Dan nggak ada yang bisa nampung juga, kecuali klub Arab tuh dengan gaji Iya, segitu. Kecuali dia iya. menurunin gaji kan. Dia nggak bakalan ke Arab, masih muda kok, masih Iya. 28 Iya, ngomong. iya. Ya tapi kan sekarang udah pemain muda mau ke Arab tuh. Siapa? Musa Diaby. Siapa? Iya, Iya Musa Diaby kan yang Aston Villa kan. Iya, iya. Mau ke Arab 60 juta loh, gila. Ke Arab udah mulai berani ngeluarin uang besar nih, bukan cuma gaji besar, tapi transfernya juga lumayan besar, 60 juta Kan lumayan. dari Ronaldo era kan begitu. Tapi udah sekarang nggak ada yang di atas 60 juta, 50 juta. Ada, Siapa? men. Siapa ya? Banyak. Bukannya gaji-gajinya doang ya deh, gue lupa deh. Enggak, Oh iya, iya. transfer juga banyak. Iya. Yang pasti tapi Nico Williams, menurut lo akan langsung Gue cocok sama gaya mainnya dia Barca? berapa kali main jelek banget. Kebetulan Di Bilbao, kemarin ya? aja lagi bagus. Ya kalau turnamen mungkin cocok kali ya. Ya nggak mungkin kan waktu itu dia 2 tahun lebih muda lah. Kan gue udah 2 tahun terakhir gue lihat dia Iya. di timnas Spanyol jelek banget. Iya, sama. Baru kemarin dia happy mungkin ya mungkin Fuente dia ya? kayak kan gue nggak selalu nonton Iya, Bilbao juga. Iya, iya. Ya mungkin sekarang lebih bagus, lebih berkembang lah. Sama tergantung gaya mainnya Hansi Flick cocok apa enggak ya sama gaya mainnya Iya. pemain-pemain Barca sekarang. Tapi kalau lihat kemungkinan juga dia datengin Olmo, lo seneng nggak Enggak, kalau Olmo Olmo datang? enggak. Karena Olmo juga keren loh. Enggak. Buat jadi pelapis oke lah, pelapis Pedri. Ya 80 juta bayar klausul gila. Bukan 60 ya? 80 ya? 80. Anjir. 60 juta euro. Ya 60 still too Iya, iya. expensive. Tapi dia Buat bagus loh pelapis. coach menurut gua. Enggak, gue bilang enggak. Cocok lah kalau sama gaya mainnya. Ya mungkin. Kan sejauh ini dia bisa membuktikan cocok sama Iya, Nico sama si ya, Lamine Yamal kan? Mungkin, cuman lu punya 4 pemain inti praktis. Iya sih. Ya tapi menurut gua Terus mau kapan mainnya? Gundogan tuh nggak se-fit itu loh coach untuk tahun depan ya. Tahun depan. Ya oke, still lu nggak beliin pemain 60 juta untuk pelapis, gila. Ya kan sebenarnya nggak dibilang pelapis juga karena kan lo akan Rotasi. ada 4 kompetisi lo akan rotasi kan. Each player mungkin 30-40 itu dapat 30-an dapat lah Enggak, capsnya. 60, gue bilang 60 untuk kamu terlalu mahal. 40 masih oke lah. Ya sih. Dengan kondisi Barca sekarang emang kayaknya agak terlalu maksain ya. Iya. Kalau lo udah mau dapetin Nico Williams, Mending lu sayap kiri kan susah. ya. Sama dia kan katanya masih mau gimana coba nyari caranya si Cancelo kan. Mungkin pinjem lagi atau mungkin Iya. diskon karena Cancelo kemarin kan- bagus sih menurut gue. Iya, Cancelo masih oke. Joao Felix, Nggak lewat lah. Ferran Torres di kiri kan kemarin dicoba semua orang sudah pernah main di sayap kiri. Iya, iya. Ya kan? Jadi lu benar-benar butuh satu pemain. Nah, pelapisnya terserah. Ferran Torres bisa Ansu Fati itu 2 tahun ya? Apa setahun doang dipinjeminnya? 2 ya? setahun, Oh setahun. balik. Balik dong? Terus tahu gua. Nah berarti kan dia balik lagi Ansu Fati, Sergio Dest, apa lagi tuh yang balik lagi? Siapa? Sergio Dest kan balik lagi. Nggak tahu. Dipinjemin kan? Dest tuh gue lupa deh. Setahu gue tuh Dest tuh itu deh. Enggak, udah dijual. Oh jual ya? Oke, Fati berarti kan ada lagi Fati itu berarti buat opsi atau menurut lo Ya jual buat aja? pelapis. Enggak loan lagi kalau gue bilang. Tapi Enggak ke Brighton tapi ke tim yang dia bisa main. kenapa nggak ke Spanyol aja sih? Kayaknya dia Ya mungkin loan ke Spanyol. karena dia kayaknya di Brighton kan juga nggak bisa dapetin performance juga, terus juga tuh masih udah dibeli. Jangan-jangan attitude-nya nih Ansu Fati ini. Hah? Itu tuh. Iya. Ya, bisa jadi. Ya mungkin Bisa adaptasi. Mungkin dia udah terlalu terbawa euforia waktu dia udah menjadi the next Messi Iya, kali ya, nomor iya. 10 diangkat-angkat tapi pas cedera semuanya berubah total Hilang, gitu dan dia ternyata hilang total. nggak bisa balik ke performanya Percaya dan dirinya kayaknya. secara mental kena juga Iya. ya. Nah mungkin kalau Ansu Fati dijual, Ferran Torres dijual, udah bisa tuh ya sama siapa Rafinha Rafinha. jual, Tapi kanannya cuma Lamine Yamal coach. ambil yang youth lah. Oh, Ambil dia. kemarin siapa? Fermin Lopez di tengah ya, bukan kanan ya. Ambil- Ada kan kemarin ambil coba youth sempat lah. dari bukan Abdi ya, bukan siapa ya? Bukan ada. Abdi dijual juga. Jual juga ya. Iya. Berarti sayap kanan cuma Lamine Yamal kalau Rafinha dijual. Ya, kayaknya sih menurut gua salah satu sih, nggak mungkin dua-duanya antara Ferran Torres atau si Rafinha karena mereka butuh salah satu. Dan menurut Iya. gua kemarin lebih bagus Rafinha dibanding Ferran Torres. Rafinha itu bisa main di belakang striker loh. Gue lihat Iya, dia iya. berapa kali main belakang bagus. Di Brazil loh. kan, Iya. bisa Nggak, belakang. di Barca juga. Oh iya yang waktu Striker. yang waktu itu. Bagus loh mainnya di belakang. Lebih bagus daripada sayap lah. Tapi buat skema counter juga kemarin Iya. bagusnya tuh berapa kali dia Iya. bagus skema counter. Ini pemain juga sangat tidak konsisten. Kalau bagus-bagus banget, tapi lebih sering nggak bagusnya. Iya sih, iya juga. Ya tapi gua nggak tahu sih ini Barca sejauh ini kelihatan masih adem ayem dan Hansi Flick kemarin harus pelatihan dengan jumlah pemain yang sangat sedikit karena itu dia masih banyak istirahat iya. dari Euro dan juga 3 Copa minggu. Amerika dan juga dia nggak bisa beli pemain baru, belum bisa sambil nunggu kepastian strategi apa Gue tuh? rasa mereka lagi lihat kiri kanan.
Iya sih. Pasti belilah. Lu kan at least lu punya duit. Back aja lo kayaknya kurang ya. Back iya, Kristen. Back kanan ya, back kanan. Araujo katanya mau dijual juga. Araujo tahun lalu kan jelek banget. Iya sih, tahun lalu beda banget sama 2 tahun Iya. lalu ya. 2 tahun lalu keren banget. Tahun tahun lalu lalu hancur. jeleknya jelek Araujo. Padahal pemain-pemain mungkin Hansi Flick menurut lo akan datengin pemain Jerman nggak coach buat apa Bisa ya, lah. orang yang gratisan tuh ada Mats Hummels. Mau nggak lo dapat Mats Hummels? Nggak ketuaan. Tuan sih. Nggak Tapi bagus sangat dia. bisa dia datengin. I mean pemain-pemain Tapi Jerman siapa yang sekarang murah? Kimmich. Wah, ya nggak mungkin murah itu coach. Enggak, tapi kan Kimmich juga mau cabut. Iya, tapi kan pasti Bayern Dan mahal juga. De Ligt aja maunya di 50, Kimmich pasti minimal 80 atau 60 Enggak lah. lah, enggak. Kimmich itu gila coach. Kimmich itu 50-an di Enggak. Dia tuh high rated banget coach menurut gua. Karena dari dulu bilang Pep Guardiola pemain jenius lah. Terus juga Emang sempat dia bagus. iya dan versatile banget kan. Menurut gua di atas 50 juta, De Ligt aja yang buat rotasi juga 50 sekarang nggak turun-turun. Kang Deli masih muda. Iya, Kimmich sih Kalau 28 ya. Enggak, udah lebih itu udah 30. Enggak, belum 28 29 kayaknya. Belum 30 setahu gua. Ya itu dari Spanyol, gue masih lihat nih dua tim ini. Kalau Barca sih parah banget sih menurut gua karena salary cap dia memang terbatas, cuma 204 juta dia harus jual pemain dan juga harus menurunkan gaji pemain-pemain yang mungkin pemain yang diincar pun juga harus gajinya harus di setel tuh. Kayak kemarin Joao Felix kan mau tuh nurunin gaji. Nah, gua nggak yakin tuh pemain-pemain nama besar mau turunin gajinya kecuali memang dia benar-benar cinta sama Barcelona atau pengen banget main di Barcelona. Sementara Madrid PR-nya adalah bisa memainkan Mbappe dengan skema yang ada, siapa yang harus dikorbankan, termasuk sisi apa saat bertahan nih, apakah mereka balance apa enggak di saat ada Mbappe di sana. Kita pindah ke transfer Inggris. So far yang baru kelihatan kan, yang baru terbaru nih akhirnya Arsenal udah nge-push nih untuk Kalau Fiore. Fiore. Tapi cukup lama ya coach ya. Maksudnya dia ada cukup rumornya dari Euro kemarin bahkan udah pendekatan tapi sampai sekarang kayak belum deal-deal juga. Belum deal sama klubnya kan. Cuman kayaknya udah hampir deal itu. Iya, iya. Udah katanya tinggal tanda tangan doang. 40 juta, 50 juta ya. Emang release clause itu ya. 35 pounds. Oh, 40 juta lah kalau Euro ya. Iya. Untuk release. Itu release clause kan? Buyout clause kan? Gua nggak tahu. Setahu gue karena itu buyout clause jadi makanya harganya menurut gue masih murah hitungannya untuk Murah. pemain yang lagi Murah naik banget. daun untuk segitu ya. Iya. Bahkan kan Bolonya tuh kalau nggak salah mikir-mikir ulang karena itu kan dia harus bayar 50%-nya ke Basel kan Iya. untuk biaya transfer. Jadi kecil banget kalau dia jual 40, dia cuma dapat 20, Basel dapat 20. Nah, ini menurut gua Dia belinya murah juga. iya. Tapi ini menurut Jadi gua masih akan menjadi untung back lah. yang bagus ya. Ini back kiri yang dicari-cari sama Arsenal ya. Iya. Menurut gua kemarin Kiwior pengen dicoba kayak gini, tapi Kiwior levelnya jauh di bawah ini. Iya, jauh. Sementara ini akan bisa Kiwor pelapis aja lah. jual, sih menurut gua jual. Karena kan dia masih punya Zinchenko. Mending Zinchenko jual. Nggak jelas itu pemain asli. Iya, tapi Kiwior Dia itu selalu bikin blunder tiap pertandingan. Selalu. kalau buat Bener-beneran tiap pertandingan. kalau buat defense kacau banget sih dia Iya. memang ya. Padahal kalau buat serangan lumayan loh Terlalu transisi-transisinya. lambat dia mikirnya. Iya, iya. Apalagi kalau Dan buat bertahan. sok-sok stylish di kotak penalti kampret. Buang aja itu bola tolol. De Bruyne mini dia. Ya, Iya bener di berani ini betul. KW 9. karena Calafiori ini keren banget sih menurut gua. Dia bisa jadi back tengah, bisa jadi back kiri, bahkan bisa sepak bola modern bisa inverted Kayak juga di Bastoni tengah ya juga kan. lah, tipe. Beda lebih kencang coach. Dia lebih kencang ini menurut gua. Lebih lincah lah kalau Bastoni lebih lambat. Jadi Arsenal udah bagus sisi bertahan untuk build up serangannya. Pertanyaannya, serangannya siapa nih? Belum ada beli striker enggak. PSG coach. Enggak, itu hoax itu. Enggak, PSG udah ngelepas tuh. Yang lu forward ke gue itu. Enggak itu Romano. Ngomongin bohong anjing. Lu pikir Romano Tuhan apa? Enggak, Bisa enggak, bikin enggak. kesalahan. Karena nggak mungkin dia beli 120 juta, 40 juta untuk satu nama pemain Mungkin. Arsenal. Osimhen mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau lu mau jadi juara lu harus bisa bersaing sama City. Ya, tapi kan gajinya juga pasti jauh gedean ditawarin PSG daripada Arsenal pasti kan. PSG itu bullshit lah, enggak bakalan kasih gaji gede juga. Gede coach, karena dia kan kehilangan Mbappe. Iya, cuman dia kan PSG semenjak tahun lalu Iya. pemain bintangnya dibuang semua kan. Pemain tua atau pokoknya pemain yang punya nama lah. Iya. Dan belinya pemain kayak Jelek-jelek. misalnya Emery, Iya. Vitinha Itu yang pemain begitu muda dikenal semua, kan. pemain Iya, muda. pemain muda semua dan nggak begitu dikenal. Yang jelek tuh itu Asensio, Kang In Lee,
Iya. Terus si Randal Kolomuani. Ya pemain kayak gitu-gitu lah. Tapi menurut gua justru dia belajar. Ini harga berapa? Mahal itu main 80, 80 ya 100 kan 80. Gonçalves berapa? Kemarin Cepet berapa ya? juga 80 70 cepet 80 juga. ya, 70 80 Iya. juga ya. Enggak ada yang jago dua-duanya. 200 lu beli lagi. Beli lagi dia kan Mbappe pergi. Nah itu gosip. Itu gratis. Tapi dia juga gak iya sih karena dia João Neves sih katanya juga mahal coach 120 juga kan. Nah, Ini pemain gila sih Benfica tuh ngejual pemain dari eranya si jangan beli pemain dari Portugal. Portugal. Itu benar-benar PHP semua itu. Joe Felix. 90% PHP itu. Gila sih emang Joe Felix, siapa lagi? Ya Ruben Dias bagus lah. Terus si Lindelof bapuk. Bruno oke lah. Dan nggak terlalu mahal. Terus ya itu ya. Nunes. Matias Nunes. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Martin Nunes, Darwin Nunes Iya. itu juga Itu dua-duanya. kan dua-dua PHP itu. Paling yang lumayan keren palingnya. Terus juga Nggak keren-keren amat. keren menurut gua di Fulham mah dia ngangkat coach. Cuma dia tim kecil masalahnya Iya. kan. Dia yang paling ngangkat Dia lah. pindah kan kemana dia? Bayern. Oh iya. Makanya Bayern nih jadi jago nih di Bayern nih. Mau lihat nih bisa nggak dia di survive di Bayern. Juara dia di Bayern nih. Ya iyalah. Ya iyalah. Dan udah Leverkusennya udah mulai dikebiri juga. Nah, kalau berarti Arsenal menurut lo selain Calafiori yang paling prioritas striker ya? Iya. Kalau let's say Osimhen yang dapat Sama winger kanan. Vlahovic. Vlahovic udah nggak mungkin lepas lah. Mungkin. Mungkin juga. Oh, karena Juve mau butuh duit. kan dia udah lepas. Juve kan mau beli Cope Miners. Udah. Kapan? Udah apaan? Oh, belum ya? Belum. Oh, baru iya pendekatan. Dia baru beli si itu siapa? Gelandang yang satu lagi tuh. Douglas Luiz sama dia pokoknya Kevin Turam. Douglas Luiz, Kevin Turam. Makan tuh Kevin Turam. Gede sih. Secara statistik di Liga Prancis sih cukup menjanjikan. Tapi gua Iya, nggak tahu. Sama. Sama kayak Turam satunya. Jago Turam satunya. Tai Di apa? Serie A jago. Tapi kalau di Prancis ya bego kemarin. Di timnas Prancis ya. Ini karena Serie A bapuk. Iya, aja iya kan. benar sih. Gue juga agak, ternyata Serie A gitu doang ya. Terus Iya. juga, siapa? Kevin Turam ya, Michael Miner. Tapi dia katanya mau lepas si Chiesa, dilepas. Terus Rabiot udah lepas secara Nah, semoga gratis. Chiesa kalau pinter ke Arsenal tuh. Nah, itu bisa Cocok tuh. tuh. Tapi Chiesa sayap kiri maunya biasanya. Sayap kanan Itali. Iya, iya, iya. Lapisnya Saka. Ya benar-benar Ganti kanan, yang kanan, kanan. Saka. Di Juve bisa jadi kanan. Bisa sih. Biar Saka nggak diperkosa. Iya kan? Semua match main loh Saka itu. Iya, gila sih dia. Ya penting banget gimana nggak ada dia. Nggak Makanya ada itu pengganti. Chiesa datang kan dia bisa cooling down dikit. Pertanyaannya mau nggak Chiesa jadi pemain pelapisnya seorang Saka? Enggak, kalau Saka main jelek, Chiesa bisa berapa kali jadi starter. Jadi sama kayak Trossard Martinelli, ujungnya Martinelli juga dicadangin terus Iya. karena nggak perform. Tapi Saka susah lah. Maksudnya Ya, dia Chiesa bisa dari kiri kan. menurut gue dia, iya, itu bisa juga Iya. main di kiri ketika Martinelli nggak perform atau si siapa ya? Trossard Trossard yang juga mau jadi starter dua-dua nggak jelas. nggak pernah konsisten. Ya itu dari Arsenal. Nah kalau MU coach, lo pasti ngetawain seorang Leny Yoro. Mahalan nggak? Mahal banget. Tapi ini kan udah beda manajemen coach. Maksud gue ini udah proyeknya si Berada sama si Dean Ashworth. Menurut lo apakah worth itu 80 juta atau memang ya buat investasi jangka panjang? Ya jelas jangka panjang karena masih 18 tahun. Dan kita nggak tahu dia bayarnya berapa term ya. Mungkin dibagi 5 tahun atau 4 Iya, tahun ya. Mungkin 4 tahun katanya. ya murah kalau 4 tahun lah sebenarnya kan. Dibagi 20-20. Bisa sama kayak Højlund nih kemahalan juga. Ya, Holland kemahalan. Tapi Tapi kan yang masih muda. 18 Zirkzee tahun. yang nggak mahal. 40 juta. Itu murah. Dan udah gitu kan 42 juta dibagi. Zirkzee dijual kan? Hah, Ambil striker Belanda lagi siapa? dari Toulouse. Oh. Thijs Dallinga. Si itu bolonya. Iya. Oh, udah ganti striker Belanda lagi. Iya. Tapi lo kemarin ngeliat Leny Yoro nih bisa jadi pemain utama langsung nggak musim depan? Gue nggak pernah lihat dia main. Ya fair aja. Iya sih, iya. Gimana? Gue juga, Lu iya. pernah lihat dia Setuju, main? gue cuma lihat dari highlight sama kemarin yang Gua lihat pramusim. Thailand yang hancur-hancur. Iya, iya. Sama anjing Yang gue retweet di Ah, Twitter itu mah kumpulan blunder anjing. Iya. Ngakak gue. Van Dijk juga kalau dikumpulin banyak blunder-blunder kayak Iya. gitu kan. Tapi ya ini pemain menurut gue ya, gue belum sedikit review seorang Leny Yoro, menurut gue agak lamban. Kakinya panjang tapi menurut gue agak lamban untuk pergerakannya. Jadi gue ya semoga dia udah gitu ceking kan. Iya. Gue nggak ngeliat powernya kuat gitu walaupun Untuk center back makanya gue bilang agak ceking deh. harusnya pemain kayak gini
itu pelan-pelan dimasukin, nggak jadi Iya, iya, iya. Maka dari itu gue bilang kayaknya De Ligt Masuk. ya. Iya, iya. Jadi tetap Martinez De Ligt, jadi dia pelan-pelan. Dia butuh 2 tahun lah untuk Setuju gua. 2 tahun lagi masih 20 tahun kok. Iya, iya. Ya. Maksudnya jangan dibebani terlalu besar juga kan? Jangan, karena ekspektasi nggak terlalu tinggi kalau nggak. Iya, iya. Sama kayak sama dia lo, butuh berapa tahun untuk bisa lumayan performance-nya? 3 Iya. tahun. Betul. Nggak usah pemain muda. Seorang Luka Modric aja butuh 3 tahun untuk menjadi pemain Iya, jago iya, di Real Madrid iya. kan, dari yang katanya transfer flop Madrid sekarang jadi Iya. legendnya Madrid bahkan gue Jadi bilang. butuh minimal 2 tahun gue bilang untuk pelan-pelan dimasukin, makanya lu butuh seorang De Ligt. De Ligt. Ya kalaupun De Ligt nggak dapet pun ya masih ada Itu yang Maguire jadi di sana. masa yang gue pengen tahu siapa ini. Harusnya itu setengahnya dijual. Iya, iya. Tapi sampai sekarang kagak ada yang dijual. Baru Greenwood doang. Nah, kemungkinan terbaru kan Sancho nih masuk ke Iya, ditawar PSG kan iya, katanya iya. kan. Ya semoga bener Sancho nih. udah balik kan? Udah. Udah baikan sama Ten Hag. Iya, cuman katanya kalau ada kemungkinan dijual. Nah, ini yang gue main ngomongin sama Ibnu, coach. Menurut lo, semuanya kan di depan media bisa manis-manis aja. Tapi kalau ada peluang ngejual, bukan nggak mungkin dong MU ngejual. Apalagi Betul. Ten Hag sama Betul. Sancho nggak baik-baik aja sebenarnya kan di belakangnya. Betul, iya. Kalau dapat tawaran bagus mah 50 juta, 40 juta jual kan. Jual. Apalagi gajinya juga gede. Iya, jual. Nah, menurut gue ya, Dan gue nggak ngeliat Sancho bisa lebih hebat lagi daripada yang dia udah tunjukkan sekarang. ya, ya, Di ya. Dortmund lah yang kita lihat. Ya kalaupun, Sekali-sekali oke lah, Iya, iya. cuman nggak konsisten juga. dan gue juga kemarin nggak setuju ya, orang banyak yang bilang dia kemarin revival di Dortmund yang kemarin ya. Tai Menurut gue lah. cuman beberapa pertandingan aja Iya, kan. revival apaan? Jadi- Gue nonton berapa kali main kayak kardus gitu. Gue nonton Liga Champions sama di beberapa Gue pertandingan berapa kali Bundesliga kan. nonton Bundesliga. Iya, gue juga pengen main tahu kayak justru apa? khusus kan. Sering dicadangin juga. Sering nggak dapat bola juga, Iya. sering nggak terlibat dalam permainan. Makanya gue bilang kalau Sancho, gue nggak ngeliat. Ini udah mentoknya udah di sini. Ya, 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 ya. Ya gue nggak tahu lah kalau Ten Hag. Mungkin sedikit lebih bagus, tapi dibilang 100 juta enggak. Iya, nggak mungkin lah 100 juta. Value-nya enggak. 50 juta aja belum tentu gitu kalau sebenarnya value aslinya ya. 50 juta masih bisa Belum lah, tentu ya, dia karena masih muda ya. juga. Tapi kalau dijual ke PSG 40 juta ya menurut gue udah oke karena gajinya gede banget dan Iya, juga gajinya terlalu gede. dapat uang cash. Apalagi kemarin Greenwood udah dijual 30 juta. Jadi menurut gue Greenwood kemana sih? Marseille sama De Zerbi Ya, dia di Serbia. Ya. untuk gantiin si Aubameyang kan ke Arab. Oh, pemain ke Arab. Ke Arab dia ke apa tuh gue nggak tahu tuh. Ya memang udah tua juga nggak masuk rencana De Iya. Zerbi kan. Yalah, oh, Abdul itu ada 34. Iya udah tua juga. Tapi kan ini menarik karena Greenwood sempat ditolak sama manajernya Marseille kan, sempat karena ini akan menjadi sesuatu yang memalukan buat kota Marseille. Tapi ternyata Marseille tetap ngambil coach. Menurut lo ini akan menjadi keributan nggak? Kalau dia bagus enggak? Nah iya ini. Itu aja. Gue juga kemarin baca testimoni-testimoninya fansnya Marseille. Kita nggak suka. Fans bola itu kan standar ganda. Iya benar sih kadang-kadang iya. Ya, Kecuali memang dia udah di penjara gitu ya kriminalitas Iya, yang iya. itu mungkin enggak. nggak ada maaf Kalau gitu. main jelek itu akan muncul lagi. Iya iya pasti. Tapi kalau dia main bagus, udah hilang gitu. Ini yang dibilang sama beberapa fans-fans Marseille yang gue baca di Athletics karena memang ada beberapa yang memang kita yang penting lihat ada yang beberapa yang memang ngelihat nama besarnya aja bisa mengangkat Marseille. Yang kedua yang kontra itu dia bilang ya udah kalau kita fans bola Marseille juga satu-satunya tim yang pernah dapat Liga Champions di Prancis. Jadi kita fans bola yang benar-benar fanatik. Kalau emang dia bisa nunjukin permainannya nyetak 20 gol, 30 gol, semua pasti akan lupa kok sama Iya, masa lalunya betul, itu. Betul. Dan akan dalam kembali. dunia sepak bola emang begitu. Iya. Kecuali memang dia kayak si siapa dulu Adam Johnson, Iya. siapa yang memang udah terbukti di penjara gitu ya. Itu mah susah menurut gua untuk bisa membalikan masa lalunya. Kalau ini kan dia udah baik-baik lagi sama bininya, sama si anaknya juga udah lahir. Jadi kayaknya bisa menjadi second chance yang bagus selama Greenwood bisa menunjukkan di lapangan. Nah, tapi kalau ngelihat dari Chelsea coach, ini transfernya paling nggak jelas kan? Lu nggak mau jualan dulu? Oke, kita jalan dulu. Tapi yang jelas gue penasaran kalau lihat Leny Yoro, siapa lagi? Main-main baru kalau Calafiori, Zirkzee di MU, kalau Calafiori jadi ke Arsenal, terus juga main-main Chelsea yang banyak itu yang gue lupa namanya. Selain Dewsbury Hall, itu kayak nama Hall. Giu kan dibeli 8 juta. Itu udah pasti. Pasti. Anjir, berarti Gio, Dewsbury Hall sama si Tosin Aradobio itu kan gratisan. Iya. Ada 2 pemain lagi deh siapa yang main Mudah-mudah lah Brazil, ya pokoknya kan? semua. Iya, itulah Ya, agak good aneh. luck aja Chelsea. Nah, yang pasti kalau kalian pengen menyaksikan bintang-bintang baru Premier League beraksi, pastikan kalian nonton Premier League musim depan semua pertandingannya hanya di video. Karena
ada promo Diamond All Screen 1 tahun cuman 947.000 di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak tuh coach. Dan yang pasti dijamin paling murah, kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com. Tinggal klik link di deskripsi dan juga pin komen ya. Lapak Gaming dijamin aman, garansi 10 kali lipat. Nah, itu dijamin paling murah dan juga dijamin aman. Kalian bisa langsung beli promo Diamond All Screen 1 tahun dengan harga termurah di video. Oke, langsung aja buka lapakgaming.com untuk beli atau klik link atau deskripsinya di pin komen kita ya. Lanjut kita sedikit kalau ngomongin transfer. Ini kan nggak begitu seksi ya coach. Menurut lo bakal transfer kejutan nggak? Gue mau nanya soal ini. Arsenal beli striker. Nggak. Beli Osimhen. Soal Enzo menurut lo akan pecah nggak di Chelsea? Karena sekarang kan udah ada unfollow. Kalau gue jadi owner Chelsea, gue akan jual Enzo. Ini udah nggak bisa dilem lagi. Nggak sehat sekarang ini ya? Udah nggak sehat. Iya. Bener-bener udah nggak sehat. Kalau gue jadi pelatihnya, mungkin bukan salah Enzo walaupun dia udah minta maaf, tapi udah terlalu dalam kalau soal ras itu. Iya. Dan di Chelsea kebetulan banyak pemain kulit hitam. Pemain berkulit hitam. Jadi kalau gue jadi Chelsea, ngapain lu ambil risiko? Iya. Dan Enzo juga kontribusinya nggak hebat-hebat amat. Iya, bukan pemain yang penting-penting banget. Iya. Mending gue jual, mumpung masih ada value-nya. Iya sih, benar juga sih karena ya kan kemarin juga habis dari Copa America, habis juara juga, value-nya masih tinggi. Iya. Mungkin masih banyak yang mau nampung, walaupun ya setiap mungkin nggak 125 atau 120, mungkin let's say 80-90. Udah mending jual aja lah. ya walaupun setiap klub juga Nanti mulai. bisa jadi duri dalam daging. Tapi untuk klub peminat itu juga pasti bingung kan coach siapa yang mau beli kan? Karena ya semua kan juga gitu lagi pada menolak racism semua gitu. Mau beli juga pasti Nggak, mikirin resikonya. masalah racism itu di Inggris sangat rentan. Oke. Nggak, kita bicara liga yang punya duit lah. Eventually, kalau nggak di Spanyol, Ya. Itali feeling gue kemahalan. Iya. Iya kan? Nggak sanggup, kecuali Iya, pinjem ya. Itali nggak sanggup, jadi cuma Spanyol atau Arab. Nah, gila masih muda ke Arab sih gila banget sih. Zaman sekarang kan udah beberapa pemain muda Iya, kan ke Arab. Jadi atau ke Arab. Buat kabur doang kali ya, setahun 2 tahun ya. Terus Ya mungkin. untuk ngamanin dulu karena emang ini menurut gua situasi Enzo udah cukup pelik ya karena Sangat. udah di unfollow Fofana. Rasisme itu bener-bener di Inggris terutama Inggris sama Belanda ya. Iya. Itu sangat. Kalau lu ke Rusia, wah tutup mata itu. Rusia itu negara Eropa Timur itu parah itu rasismenya. Iya. Tapi di Inggris is not acceptable gitu kan. Iya. Dan gue bilang sih, ya gue juga, gue nggak akan bisa terima. Kalau gue jadi pemain temennya dia yang berkulit hitam, Iya. gue akan lakukan yang sama. Gue akan unfollow. Masa lu nggak tahu apa yang lu nyanyiin? Iya. Come on. Iya kan? Ya apalagi situ banyak ada orang Prancis juga kan di Chelsea kan. Satu tim Prancis dihina, gila aja lu. Fofana banyak banget di Chelsea kan Iya. tuh. Jadi ya gue juga susah sih melihat masa depan Enzo Fernandez di bawah Enzo Maresca karena itu dengan adanya Gue nggak yakin ini bisa jadi baik lagi antar mereka. berat ini karena Dan yang unfollow bukan satu orang, iya, 7 orang atau banyak berapa. ya. Walaupun ya mungkin Wah, ada yang dukung juga ya. iya ada. Nicholas Jackson dukung kan? Iya. Itu dibuang juga itu. Banyak yang bilang sebenarnya dia antara dukung atau kayak Ikut-ikutan. sarkas. Maksudnya kayak ambigu gitu. Ini sebenarnya dia nyindir atau beneran gitu. Jadi gue nggak tahu tuh beneran apa enggak Nicholas Jackson mendukung atau memang dia Itu sebenarnya the whole team. menyindir kan. Itu satu tim loh yang nyanyi. Iya kan yang Argentina itu kan. Iya. Tapi I mean, how can you do that? coba lu bayangin kalau di sana ada Messi. Kenapa Messi-nya nggak kelihatan loh anjing? Ada Messi nggak sih? Nggak kelihatan di video itu kan emang angle-nya dia. Emang nggak ada Messi? Angle-nya dia nyanyi-nyanyi di belakang dia ikutan nyanyi. Begonya begitu. Ya lagian, aduh bego sih ini orang main zaman sekarang. Lu ngapain live streaming Instagram tau nggak lu? Kan gue bilang, pemain bola kalau nggak jadi pemain bola, bersihin sayur di supermarket, Lu bego, sekarang ada kamera di mana-mana. jadi tukang. Dan faktanya emang begitu. Iya. Dari mereka itu berapa persen yang sekolah pemain bola? nggak banyak. Nggak sampai 5%. Iya, apalagi yang dari Amerika Latin ya, Iya. iya kan? Apalagi dari mereka itu kayak UKB semua kan. Latin Afrika tuh ya susah sih mereka buat sekolah. Jadi jangan terlalu diidolakan lah pemain bola.
Mereka juga manusia. Nah, kalau ngomongin soal main bola yang dulunya bukan siapa-siapa juga ada pemain baru dari City nih, Savinho coach. Lu pasti nggak pernah lihat mainnya? Gak pernah. Di Girona berapa kali nggak pernah juga. Gak pernah. Ini pemain 20 tahun, menurut gua oke sih. Karena menurut gua winger-wingernya City tuh udah mulai apa ya, tua, udah mulai City itu tahun lalu, muak gitu. tahun lalu itu Pep blunder beli pemain. Gak ada satu yang Si berhasil. itu on off ya, siapa si Doku. Doku. Lumayan lah Doku, tapi Iya. Harganya tarafnya berapa? lumayan. Dia 40 nggak salah. Oh ya, kalau harganya segitu masih oke lah. Hmm. Yang lain, Kovacic lah, Nunes lah, Iya dua orang itu sih. terus Alvarez lah. Alvarez, kalau Alvarez tapi nggak beli ya. Yang Alvarez tuh bagus di awal, 10 Iya. pertandingan, sudah hilang tuh dia tuh. yang bagusnya Haaland doang. Haaland juga tapi sempat jelek tuh beberapa pertandingan tuh yang sempat dikomentarin. Haaland jelek tetap top Nah, skor. iya, gila. ya. Karena bagus, karena dia sempat bagus di nabung di awal tuh, Iya. ya kan? Yang sempat dibilang sama Roy Keane, keterlibatannya kayak pemain championship bahkan ya kan. Betul. Tapi dia Tapi ngegolin ya, gitu. dia tetap top skor. Iya. Itu jeleknya Haaland. Secara Gimana kalau statistik Haaland ya. bagus? Iya. Ya tapi gue ngeliat kemarin kayak beberapa pemain juga udah nggak perform. Bernardo Silva nggak perform. Jack Grealish banyak yang nanya. Fucking kedinginan gitu. Jack Grealish nggak jelas kemana. Even dia. Grealish feeling gue dijual. Nah iya karena kayak balik ke Aston Villa kali ya. Atau kemana kayaknya. Bisa Pak. Grealish. Dia nggak cocok bermain dengan sistem. Kan udah berkali-kali waktu di Aston Villa gue kritik. Ini bola semua ke Grealish dribbling nggak jelas. Tapi menurut gue yang musim kedua, musim ketiganya oke, lumayan ya coach ya. Musim kedua ya. Kalau Lumayan. karena Doku kan sama, gaya mainnya gini-gini juga. Iya. Ya kan. Cuman Doku masih bisa ngelewatin. Lebih cepat Grealish ya. udah nggak bisa ngelewatin lagi. Jack Grealish udah tua soalnya sekarang udah 31. Kalau Doku masih muda jadi ya. Nah menurut gua Savinho ini kencang. Kalau lihat berapa kali di Girona main ya, gua nggak pernah lihat dia setiap pertandingan tapi berapa Iya, kali di kayak- Girona lumayan. Tetap lu nggak tetap ini beli pemain muda yang kayak gitu mah yang bukan di Liga Inggris ya. Hmm. Tetap kalau gue bilang mah setengah 50% bisa beli kucing dalam karung. Iya iya. Ya tapi Siki Cuman- biasanya nggak gagal sih kalau beli pemain yang cukup mahal kan dia. Berapa kali beli ke Calvin Phillips? Calvin Phillips gagal gagal. apa. Calvin Phillips gagal. Gagal total Calvin Phillips. Tapi ini main yang menurut gue Girona lumayan, satu pemain yang paling menjanjikan kalau nggak 9 gol 10 assist atau 10 gol 11 assist Iya, jadi di Liga. di La Liga kan, Iya, di Girona. Girona itu kan lagi wangi aja. Iya. Lu lihat strikernya Ukraina. Ya elah. Artem Dobiek. Iya, itu lagi wangi aja. Gue mau lihat musim kedua bisa kayak gitu lagi nggak? Di Ukraina hancur-hancuran. Parah sih kemarin di Euro sih. Jelek banget di Tapi Euro. the whole semua striker bapuk sih kalau menurut gue nomor 9 nih ya. Iya sih. Nggak ada bagus Lukaku. Ya, Black Horse. Tai. Tapi itu main cadangan, maksudnya bukan pemain Jangan lupa intinya. Black Horse. Kontribusinya gede. Semua main intinya tuh jelek. Iya, Ronaldo, Lukaku, Mbappe, siapa lagi? Depay. Harry Kane, Depay. Siapa? Semua itu jelek. Jadi menurut gua Iya. apalagi dengan game main kayak City gini ya, menurut gua susah buat main kayak striker-striker yang berat gitu susah. Nah, menurut gua Morata lumayan lah Morata. Kemarin masih level menurut lumayan. gua karena ketolong teman-temannya sih. Temen-temennya, iya. Ya kalau Morata mainnya di tim di City juga pasti lumayan coach. Kalau main di City ya. Nah kalau di Milan nih, gue nggak tahu nih dia bisa bagus apa nggak di Milan. Karena dia kencang banget Ya, sebenarnya enggak. tergantung pelatihnya yang baru. Fonseca ya. Iya. Fonseca seperti apa? Kita nggak bisa nilai juga gimana. Iya sih. Karena dulu gue inget Torres. Cuman gue nggak yakin atau gue yakin nggak separah Pioli sih. Ya kalau gaya main sih enggak Pioli sih. itu parah sih. Fonseca secara gaya main Iya. lebih atraktif lah. Iya. Tapi gue nggak yakin Morata cocok. Morata bagus. Bukan striker 20 gol lah menurut gue. Amin kalau Thuram bisa bagus, Morata harusnya bisa. Tapi Thuram kan bukan predator ya coach. Dia cuma belasan gol gitu. Ya, Dan tapi kan Thuram dia punya asis penting. Thuram lebih ke pelayannya Lautaro. Lautaro. Nah, kalau dia kan Morata akan menjadi nomor Lautaro 9. nggak dijual. Enggak dong, anjing. Dia dijual. Siapa striker Inter? Siapa tahu Inter butuh pemain kan. Butuh duit, Dia butuh butuh duit. duit. Butuh. Dia kan secara finansial masih harus bayar utang kan. Iya, Tapi makanya. kemungkinan ya udah ngelepas beberapa pemain itu ya kayak Arnautovic kan nggak diperpanjang. Sanchez nggak diperpanjang. Dia mau ngelepas si Joaquin Korea tuh. Sama mungkin satu pemain lagi yang mungkin dilepas buat dia bisa beban gajinya nggak terlalu berat kan udah masuk si Zielinski sama Mehdi Taremi yang dari Porto tuh. Dia tinggal dia beli satu pemain lagi kayaknya sih udah nggak akan kemana-mana karena Marotta kayaknya tahu sendiri kan yang penting gratisan. Udah nggak bahas Serie A nggak begitu penting anjir.
Karena belum banyak pergerakan yang bagus juga. Tadi Juve udah kita bahas, udah beli Kevin sama si Douglas Luiz, Milan, Morata sama siapa ya? Gue belum tahu. Milan, Inter udah ada 2 pemain, tinggal jual 1 atau 2 pemain untuk dapetin 1 pemain lagi ya. Udah itu aja dari episode 2 kali ini, kita akan ketemu lagi di hari Kamis besok untuk update. Mungkin mudah-mudahan ada transfer dan juga ada pramusim. Belum ada ya pramusim ya, Udah mulai. baru MU doang. Inggris kan kebanyakan Iya. mana Inggris, Spurs. Kamis ini atau Rabu ini udah mulai. Oke. Arsenal main jam 9 pagi ya. Ah, iya, Good tim-tim. luck aja deh. Oh di Amerika ya kalau misalnya lagi. Iya, Ya? Amerika. Oke, kita akan update mungkin dari hasil-hasil pramusim dan juga transfer. Sampai ketemu Kamis. Bye-bye.